Sekarang kanan nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ayu. Kebetulan ini Bu Ayu hari ini kesini. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik, Bu Rina. Ada acara apa ini hari ini kok memakai seragam pramuka lengkap? Iya, kebetulan hari ini ada kegiatan tegak tamu pramuka kelas 10, Bu Rina. Oh begitu. Begini Bu Ayu, terkait kegiatan supervisi yang akan saya lakukan dengan Bu Ayu, kira-kira bagaimana? Apakah Bu Ayu sudah siap? Kemudian perangkat apa juga sudah disiapkan? Insya Allah sudah siap, Bu Rina. Kira-kira untuk kegiatan supervisi ini ada berapa kegiatan ya, Bu Rina? Iya, untuk kegiatan kita ini ada 3 Bu Ayu. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian juga ada observasi pelaksanaan, dan juga yang ketiga ada pasca observasi. Nah, untuk pra-observasi ini saya akan mengkonfirmasi beberapa hal Bu Ayu. Iya. Yang pertama, untuk kelas yang akan diobservasi ini sudah sampai materi apa Bu Ayu? Materinya terakhir itu sampai bumi dan antariksa, Bu Rina. Kita masih baru mau masuk ke materi itu. Baik, materinya bumi dan antariksa ya Bu Ayu. Iya, betul. Ini saya akan mengamati di kelas berapa Bu Ayu? Nanti kita di 10 RPL 2 saja, Bu Rina. 10 RPL 2. Baik, jadi kelas 10 RPL 2 dengan materi bumi dan antariksa ya Bu Ayu? Iya, betul, Bu Rina. Kemudian di materi ini ada berapa tujuan pembelajaran Bu Ayu? Ini Bu Rina saya sudah mengerjakan modul ajar atau perangkat untuk saya mengajar. Monggo bisa Bu Rina lihat dulu ya. Baik, saya cek dulu ya. Nanti Bu Rina. Ya Bu Ayu, setelah saya baca ini menggunakan pembelajaran diferensiasi dan juga sosial emosional ya? Iya, betul, Bu Rina. Iya, bisa dijelaskan bagaimana implementasinya Bu Ayu? Jadi di sini saya sudah mengelompokkan siswa-siswa saya di 10 RPL 2 tersebut berdasarkan pada gaya belajarnya Bu Rina. Jadi di sini nantinya saya juga akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang kemudian nanti anak-anak akan saya berikan suatu permasalahan dan mereka akan menyelesaikan secara berkelompok. Itu diferensiasi proses ya Bu Ayu ya? Oke, betul. Bagaimana dengan diferensiasi kontennya Bu Ayu? Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan PPT dan juga video untuk anak-anak yang mereka gaya belajarnya auditori atau menggunakan pendengaran. Kemudian saya juga sudah menyiapkan berupa gambar. Kemudian nanti anak-anak akan menyelesaikan gambar tersebut berdasarkan pada LKPD pada anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Baik, mantap itu Bu Ayu. Anak-anak pasti senang nanti ya. Oke, insya Allah. Karena mereka akan belajar sesuai dengan gaya belajar dan kesiapannya. Sehingga pemenuhan kebutuhan belajar siswa akan terpenuhi. Begitu ya Bu Ayu ya. Jujur saya makin tertarik ini. Gak sabar pengen melihat bagaimana ekspresi anak-anak saat pembelajaran nanti. Jadi ini ada kerja kelompok ya Bu ya? Betul. Sesuai dengan pemetaan yang tadi awal saya jelaskan, saya katakan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk penerapan sosial emosionalnya dalam pembelajaran bagaimana Bu Ayu? Ya, jadi di sini bisa kita lihat Bu Dina pada saat mereka itu menyampaikan pendapat pada masing-masing kelompoknya. Kemudian bisa kita lihat juga pada saat mereka berdiskusi, berelasi bersama dengan teman-temannya. Kemudian mereka juga mulai bisa menghargai pendapat dari temannya. Di sini juga mereka berani
menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas seperti itu. Dan di akhir pembelajaran juga saya meminta anak-anak Budina agar mereka itu bisa memberikan emoticon terkait dengan bagaimana perasaan mereka saat mengikuti pembelajaran saya di hari tersebut. Begitu, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya Bu Ayu. Jadi nanti itu ada tampak kesadaran diri, kemudian juga ada keterampilan berelasi, kemudian menghargai pendapat teman, kemudian juga nanti penyampaian hasil diskusi di depan ya. Ya, kemudian anak-anak ini berarti ada kolaborasi ya Bu Ayu ya? Iya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kira-kira nilai-nilai apa saja yang P5 yang masuk di situ? Jadi yang masuk di situ adalah bergotong royong yang pasti ya Bu Dina, karena ada kerjasama, dan bernalar kritis. Karena di situ saya memberikan contoh permasalahan atau problem, kemudian mereka bisa menyelesaikan. Baik Bu Ayu, selanjutnya setelah kegiatan pra-observasi ini kita sudah sepakat ya Bu Ayu, materinya, kemudian juga metode pembelajarannya. Nah kemudian yang ingin Bu Ayu kembangkan dan amati juga mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Nah kira-kira kapan ini saya bisa masuk kelasnya Bu Ayu? Saya di 10 RPL 2 itu kebetulan ada di hari Selasa ya Bu Dina. Jadi nanti kita di jam ke-4.5. Baik, jadi pada hari Selasa jam ke-4 sampai 5. Berarti saya akan masuk ke 10 RPL 2 ya, dengan tema bumi dan antariksa. Subtemanya gravitasi ya Bu ya? Betul, masih awal karena kita masih mau masuk pada materi itu. Baik, luar biasa, saya jadi pengen lihat ini bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional dengan materi gravitasi. Baik, terima kasih ya Bu Ayu. Bu Ayu sudah mencoba mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid masing-masing ya Bu. Nanti setelah observasi ada kegiatan pasca observasi Bu Ayu. Gitu. Ya, Siap Bu Dina. Kira-kira apakah ada hal yang akan dikembangkan kita bahas di kegiatan pasca observasi setelah kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Kabarnya sehat semua ya? Oke, silakan dipimpin berdoa. Ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa dapat diri. Boleh absen dikit ya. Hari ini masih semua ya, Nak? Ya, Tetap sesuai kesepakatan yang sudah kita bahas di minggu-minggu kemarin ya, bahwa kalian tidak boleh menggunakan HP selama pembelajaran Bu Ayu kecuali memang saya instruksikan ya Nak. Ya. Oke, paham ya? Nah, minggu lalu kita sampai materi energi dan perubahannya. Nah, tolong perhatikan video yang ini ya Nak. Planet kita seperti bawang bombay dengan banyak lapisan berbeda. Saat ini, kamu sedang menembus gerak bumi. Ini seperti cairan telur rebus, tipis dan keras, dan juga kurang dari 1% ukuran bumi. Di kedalaman 0,6 meter, kamu bertemu dengan hewan penggali. Tikus pondok dapat membuat terowongan lebih dari 18 meter per hari. Hampir 3 meter ke bawah, kamu akan terkejut. Apa itu cacing tanah? Panjangnya 90 cm. Kamu bergerak melewati 7 meter di bawah tanah. Jadi,
kamu tidak akan melihat akar tanaman hutan tropis lagi. Kamu terbawa suasana dan di kedalaman 12 meter, kamu hampir menabrak buaya Nil. Reptil ini menggali liang terdalam di antara semua hewan. Kamu melihat pertanian perkotaan bawah tanah, 33 meter di bawah permukaan, mereka menanam sayuran dan tanaman herba di sana. Di kedalaman 122 meter, kamu masih menemukan akar pohon, tapi itu akar terdalam yang diketahui. Akar itu milik pohon ara liar yang tumbuh di Afrika Selatan. Sudah ya? Dari video kedua, apa yang kalian lihat? Nak? Apa yang kalian tangkap dari video kedua itu? Melihat apa? Melihat roket. Yang lain? Apa lagi? Memiliki lapisan-lapisan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gravitasi bumi serta struktur atau lapisan pada bumi. Gitu ya, Nak? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati gravitasi matahari, bumi dan juga bulan. Kemudian yang kedua menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk menganalisis struktur bumi dan komponennya. Lanjutkan. Nah, kemarin Doi sudah membagi kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Hari ini sudah duduk sama kelompoknya masing-masing ya, Nak? Sudah. Oke, sip. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa yang akan Doi jadikan sebagai penilaian untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama ada penilaian presentasi kelompok, paham ya? Oke. Yang kedua ada penilaian profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini Doi mengambil gotong royong, ya. Lanjutkan dan bernalar kritis. Jadi ada dua komponen yang Doi nilai di materi kita kali ini ya. Selanjutnya ada LKPD. Nanti Doi akan memberikan LKPD atau tugas kalian secara berkelompok bersama dengan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah penilaian post-test. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti di LKPD tersebut Doi berikan suatu permasalahan, kemudian kalian pecahkan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya, Nak? Ya, silakan kalian baca dan cermati kembali tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada diskusi hari ini. Silakan baca dan pahami permasalahan yang terdapat pada artikel dalam LKPD. Informasi bisa dengan cara menelaah artikel yang pertama, kemudian yang kedua bisa dengan mengamati video, dan yang ketiga bisa dengan melakukan puzzle shopping pada media yang sudah disiapkan. Nah, untuk artikel dan juga video sudah saya kirimkan di grup WA kelas ya. Silakan bisa kalian cek, bisa kalian baca, dan bisa kalian pahami. Ini LKPD saya bagikan ya, Nak. Silakan bisa kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dilihat ya artikel yang sudah Boy kirim, sudah dibaca, sudah diperhatikan semuanya, sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah kedua, yaitu mengorganisasi belajar. Yang pertama silakan identifikasikan atau mendefinisikan masalah yang sudah kalian temukan setelah kalian memahami bacaan atau artikel di video dan juga puzzle yang sudah Boy berikan. Ya. Kemudian yang kedua, silakan definisikan masalah yang kalian temukan pada kolom yang telah disediakan. Nah, di LKPD kalian kan itu sudah ada masalah 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian perhatikan masalah yang ada di video tadi berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang ada di depan. Silakan diperhatikan lagi tujuan pembelajarannya ya. Oke, silakan boleh dikerjakan. Bisa ya, aman ya. Oke, sudah selesai ya, Nak? Untuk organisasi belajar sudah selesai mengerjakan di masalah 1, 2, 3, dan 4. Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan di melakukan penyelidikan. Di sini yang pertama
informasi untuk menjawab pertanyaan utama yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, tuliskan informasi apa saja yang kalian peroleh dari tabel LKPD. Kemudian simpulkan hasil penyelidikan informasi yang telah kalian peroleh pada kolom yang telah disediakan. Ya, kesimpulan itu berisi jawaban ya atau solusi atas pertanyaan yang kalian buat sebelumnya. Bisa kalian buka di halaman berikutnya, di halaman ketiga, silakan dibalik. Oke. Silakan kalian tuliskan informasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa saja informasi dari yang sudah kalian dengarkan sebelumnya? Sudah beres semua. Oke, selanjutnya kita masuk di slide berikutnya deh. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama di sini silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing ya di depan kelas. Di sini Bu Ayu ingin meminta sampel dari kelompoknya Nisa. Dan yang kedua, catatkan kesimpulan hasil presentasi dari kelompok lain pada kolom LKPD yang disediakan. Oke, silakan disampaikan kelompok Nisa, dipresentasikan. Teman-temannya yang lain kelompok ketiga ya, silakan disimak apa yang disampaikan oleh Nisa, kemudian dicatat di LKPD-nya masing-masing. Silakan Pak. Ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kami buat. Nah, yang pertama itu ada jenis gravitasi. Jenis gravitasi itu ada 3. 1. Gravitasi matahari. 2. Gravitasi bulan. Dan 3. Ada gravitasi bumi. Nah, ini gambar masing-masing gravitasi. Yang pertama, gravitasi matahari. Dan yang kedua, ada gravitasi bulan. Dan yang ketiga, ada gravitasi bumi. Nah, lanjut kita ke dampak-dampak gravitasi. Pertama, dampak gravitasi matahari itu menyebabkan perubahan pada malam dan siang. Sementara revolusi kemudian mengakibatkan perubahan musim. Kedua, ada dampak gravitasi bulan. Nah, dampaknya itu adalah menyebabkan pasang dan surut pada air laut saat posisi bulan berada sangat dekat dengan bumi. Air laut kemudian akan mengalami pasang. Kejadian ini sendiri terjadi karena air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Dan yang terakhir adalah dampak gravitasi bumi. Dampaknya adalah berfungsi untuk menarik atmosfer serta menahannya sehingga makhluk hidup dapat bernafas dengan baik. Dengan adanya gravitasi bumi dapat berputar pada porosnya serta menarik bulan agar tetap berada pada orbitnya. Dari yang saya sampaikan itu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, pertanyaannya adalah selain yang disebutkan tadi, adakah dampak yang lain dari adanya gravitasi matahari? Oke, jawabannya itu ada, yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan musim, kemudian juga benda-benda langit mengelilingi matahari tetap pada orbitnya, seperti itu. Oke, di sini kita sudah masuk pada kegiatan kelima ya, yaitu analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini bagus sekali ya yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Nisa dan teman-temannya. Betul sekali terkait dengan apa yang sudah disampaikan di depan. Jadi gravitasi bumi itu memang ada 3 ya. Yang pertama ada gravitasi matahari, yang kedua ada gravitasi bulan, dan yang ketiga ada gravitasi bumi. Ya, sesuai dengan contoh tadi, gravitasi matahari contohnya apa? Jadi mengelilingi matahari, ya, jadi bumi berputar pada porosnya, ya, dan juga ada revolusi bumi. Kemudian yang kedua ada gravitasi bulan. Oke, sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan semuanya cepat. Cepat. Silakan dikumpulkan. Oke, apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Nah? Apakah yang membuat kalian tertarik dengan pembelajaran hari ini? Karena mencakup benda-benda luar angkasa. Oke, karena mencakup benda-benda luar angkasa. Yang lain? Bisa mengenal lapisan bumi. Bisa mengenal lapisan bumi ya.
membantu pembelajaran kalian hari ini? Bisa. Oke, bisa kenapa? Seperti itu. Karena pembelajarannya detail. Karena dengan berdiskusi kalian bisa mencari penjelasan yang lebih detail. Jadi kita hari ini ya nak, jangan lupa untuk minggu depan silakan kalian pelajari mengenai zat dan perubahannya. Bu Ayu sudah mengirimkan emoji terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian pilih bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Ya, betul. Silakan dipilih nak, kemudian ditunjukkan ke depan. Ya, oke. Ya, oke. Wah, berarti hari ini pelajarannya sangat menyenangkan ya nak? Ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya nak. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdina Rizky Amalia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember, kelas 247A. Yang terhormat Bapak Bambang Rianto sebagai fasilitator dan juga Ibu Siti Subuhemi sebagai pengajar praktik. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan tahapan supervisi akademik, yaitu pada tahapan pasca observasi, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian akhir dari kegiatan supervisi akademik setelah kegiatan praobservasi dan juga kegiatan observasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Baik, assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Ayu. Baik, Bu Ayu, sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi pembelajaran di kelas kemarin. Nah, hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuannya adalah merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya Bu Ayu. Nah, Bu Ayu, dari obrolan yang akan kita lakukan hari ini, kira-kira Bu Ayu ingin ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Ya, di sini saya berharap saya bisa sharing dengan Bu Dina terkait dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin. Kira-kira apa kekurangan dan kelebihan dari yang sudah saya lakukan Bu Dina sebagai tindak lanjut untuk perbaikan saya ke depannya. Baik, jadi obrolan kita hari ini itu Bu Ayu inginnya mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan ya. Baik, bagaimana kira-kira perasaan Bu Ayu setelah kita melakukan kegiatan kemarin Bu Ayu? Perasaan saya sangat lega Bu Dina, karena di sini saya sudah bisa membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian saya juga sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan melakukan pemetaan di awal pembelajaran. Nah, di sini anak-anak sangat terlihat antusias dan lebih aktif Bu Dina. Iya, jadi kemarin waktu kegiatan observasi itu saya juga melihatnya seperti itu. Anak-anak lebih aktif ya setelah Bu Ayu petakan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing kemarin. Betul. Baik, rencana pengembangan yang Bu Ayu sampaikan waktu itu pada tahap praobservasi, nah kira-kira sudah tercapai apa belum Bu Ayu? Alhamdulillah sudah Bu Dina. Jadi di sini saya sudah menerapkan pembelajaran problem based learning atau PBL dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Meskipun saya tahu masih sangat jauh dari kata sempurna Ibu Dina, jadi masih perlu perbaikan terus. Baik, jadi sudah sesuai dengan sasaran ya Bu Ayu. Betul. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang sudah tertulis apakah juga sudah tercapai Bu Ayu? Alhamdulillah juga sudah tercapai Bu Dina. Jadi di sini anak-anak sudah mulai bisa menggali informasi terkait dengan materi dan mengamati video, artikel, dan juga mereka bisa melakukan diskusi kelompok. Dan hasil dari tes
ada peningkatan dari hasil yang cukup signifikan, Bu Dina. Baik, jadi sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai, kemudian hasilnya juga luar biasa ya Bu Ayu ya. Baik Bu Ayu, mari kita identifikasi bersama Bu Ayu apa yang menjadi keunggulan, mungkin apa yang dirasa sudah baik sehingga perlu dipertahankan, atau mungkin ada yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, begitu Bu Ayu. Iya Bu Dina, yang saya rasa sudah baik yang ini adalah penerapan pembelajaran sosial emosional Bu Dina, dengan harapan anak-anak bisa menjadi pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang perlu ditingkatkan menurut saya yaitu kemampuan saya untuk terus bisa memotivasi siswa Bu Dina agar mereka bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian juga implementasi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya rasa saya masih perlu untuk meningkatkan itu. Baik, jadi yang dirasa sudah baik itu adalah pembelajaran sosial emosional ya Bu Ayu. Kemudian yang dirasa kurang adalah memotivasi siswa. Ya, baik. Kemudian untuk terkait area pengembangan yang akan dicapai, mungkin ada strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Ayu untuk melakukan perbaikan pembelajaran ke depan begitu? Yang akan saya lakukan untuk terus memperbaiki pembelajaran saya di dalam kelas. Di sini saya akan berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di platform Merdeka Belajar Bu Dina atau juga Guru Belajar seperti itu. Saya juga aktif di forum MGMP. Kemudian saya juga mencari sumber-sumber yang menunjang seperti di sosial media atau di YouTube atau di aplikasi lain seperti itu. Dan saya juga bisa sharing dengan guru yang satu mata pelajaran dengan saya, contohnya ya Bu Dina. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ayu. Memang yang saat ini lagi jadi fokus itu PMM ya Bu Ayu. Di situ saya lihat banyak sekali inspirasi untuk dalam pembelajaran di situ Bu Ayu. Baik, dari rencana-rencana tersebut Bu Ayu kira-kira kapan akan dilaksanakan atau mungkin ada target waktu untuk menyelesaikannya begitu? Ya, untuk waktu saya ingin secepatnya Bu Dina, ingin secepatnya saya lakukan. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan mengikuti pelatihan di PMM. Untuk target saya memiliki target 1 semester Bu Dina. 1 semester ya. Baik, mungkin rencana ini bisa Bu Ayu catat, jadi nanti biar gak lupa, terus bisa direalisasikan begitu ya Bu Ayu ya. Baik, dari rencana ini siapakah yang kira-kira menjadi sumber inspirasi untuk Bu Ayu? Atau mungkin siapa yang bisa membantu Bu Ayu merealisasikan rencana-rencana Bu Ayu tadi? Yang pasti rekan-rekan guru satu sekolah di Bu Dina, khususnya pengajar proyek IPAS seperti itu. Namun saya perlu masukan dari Bu Dina, kira-kira seperti apa untuk kedepannya kita bisa lebih banyak berdiskusi. Iya, baik, monggo Bu Ayu, kita di sini sama-sama belajar. Jadi bagaimana nanti kita kedepannya memang bisa memfasilitasi anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih aktif ya. Betul. Kita juga bisa bagaimana mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin nanti Bu Ayu bisa gabung dengan saya ada praktek pembuatan sabun cuci piring, kebetulan kita IPAS kan Bu Ayu ya. Jadi monggo kalau mau bergabung begitu Bu Ayu. Baik Bu Ayu, saya menggarisbawahi Bu Ayu untuk Bu Ayu ini akan belajar di PMM ya. Baik, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu Ayu, itu sangat bagus sekali karena di sana kita itu tidak hanya belajar secara teoritik, tapi kita bisa praktek dalam aksi nyata Bu Ayu. Betul. Baik, banyak sekali keuntungan di sana. Ya. Baik, dari rencana Bu Ayu, apa mungkin punya catatan sebagai pengingat dari rencana yang sudah dibuat atau mungkin ada jadwal khusus kapan akan memulainya Bu Ayu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal Bu Dina, di sini saya akan mencatat lalu menceklis rencana mana yang sudah terlaksana, termasuk menandai rencana mana yang masih perlu perbaikan ke depannya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ayu. Tetap semangat ya Bu Ayu, karena semua ilmu itu pasti ada manfaatnya ya, memberi manfaat untuk kita. Nah, di akhir sesi pembicaraan Bu Ayu, kira-kira ada tidak yang masih mengganjal di hati Bu Ayu mungkin? Insya Allah tidak ada Bu Dina, jadi kita tinggal action saja seperti itu. Mohon bimbingannya Bu Dina. Iya. Baik, semoga semua tahap dapat bermanfaat ya Bu untuk perbaikan ke depannya.
yang bermanfaat. Mungkin Bu Ayu bisa ambil ya untuk Bu Ayu sendiri dan juga murid. Kemudian untuk kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Ayu. Demikian kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang sudah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kanan